Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Deswita Maharani, saya Rizka Yuli Herman, saya Dwi Kasadila, Saya Dwi Radhika. Saya Norma Lasari. Di sini kami akan membahas miskonsepsi menentukan letak unsur dan golongan pada sistem periodik unsur. Sekian, terima kasih. Baik, saya Deswita akan menjelaskan tentang miskonsepsi pada jurnal yang berjudul Analisis Miskonsepsi Siswa Menggunakan Indeks Keyakinan Respon pada Konsep Sistem Periodik Unsur. Baik, besarnya persentase miskonsepsi dalam konsep sistem periodik unsur itu tuh terdapat di dalam materi menentukan letak unsur pada butir soal nomor 30. Itu miskonsepsinya sebesar 48%. Nah, untuk materi lainnya, miskonsepsinya itu pada materi letak unsur dalam golongan dan periodenya pada butir soal nomor 14. Di situ besar miskonsepsinya adalah sebesar 40%. Nah, di sini kami mengambil miskonsepsi pada materi letak unsur dalam golongan dan periodenya, yaitu besar miskonsepsinya adalah sebesar 40%. Nah, besarnya miskonsepsi yang terjadi pada konsepsi ini disebabkan karena peserta didik itu belum dapat menentukan di mana letak unsur dalam golongan dan periode. Jika konfigurasi elektronnya itu berhenti di subkulit P. Sedangkan apabila konfigurasi pada subkulit P itu berhenti, maka elektron valensi pada subkulit P itu harus dijumlahkan dengan elektron valensi yang terdapat pada subkulit S. Tetapi di sini peserta didik cenderung memilih jawaban dengan elektron valensi yang terdapat pada subkulit P. Nah, dikarenakan itu peserta didik yang mengalami miskonsepsi tersebut, mereka itu mempunyai keyakinan terhadap pilihan jawabannya masing-masing. Nah, jadi di sini kami ingin meluruskan miskonsepsi yang terjadi dalam jurnal ini. Simak ya penjelasannya, teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan tentang periode pada sistem periodik unsur. Jadi, periode itu adalah baris-baris horizontal yang atau mendatar pada tabel periodik tersebut. Jadi, jika kita lihat pada tabel periodik itu kita akan melihat baris yang membentang dari kiri ke kanan. Jadi, itu yang disebut dengan periode. Di dalam periode itu tersebut ada 7 periode ya yang diberi nomor dari 1 sampai 7. Nah, kunci utamanya itu seperti nomor periode itu adalah jumlah kulit elektron yang dimiliki oleh atom. Nah, pada penjelasan tadi yang tentang periode ini ada contoh soal pada yaitu suatu unsur dengan nomor atom 11 berada pada periode. Nah, jadi kita mencari konfigurasinya. Na itu kan nomor atomnya 11. Jadi kita cari konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p6. Nah, kita ini kan udah ke 6 ditambah 2 kan itu 8, ditambah 2 itu dapat 10. Jadi kita kurang 1 lagi kan. Jadi 3s1. Nah, jadi kita untuk mengetahui periodenya kita lihat dari terakhir dari angka konfigurasinya, yaitu itu kan 3. Jadi kulit periode itu jadi periode itu terletak pada periode 3. Seperti itu mungkin penjelasannya dari saya. Di sini saya akan menjelaskan miskonsepsi terhadap periode. Agar lebih mudah untuk kita memahami periode, ada kata kunci yaitu periode sama dengan nomor kulit terbesar. Sebelum kita mencari periode, kita harus tahu dulu apa langkah-langkah untuk mencari periode. Ada 3 langkah untuk mencari periode. Yang pertama yaitu menentukan nomor atom suatu unsur. Yang kedua yaitu menuliskan konfigurasinya, dan yang ketiga yaitu menentukan kulit terbesar. Baiklah, untuk memahami konsep periode ini, mari kita latihan soal yang berikut ini. Nah, di dalam soal kita mengetahui bahwa ion X memiliki katian 2 dan memiliki elektron 26. Nah, kita dapat menyelesaikannya dengan melihat konfigurasi elektron atomnya. Karena
memiliki katian 2, maka elektron atomnya menjadi 28. Nah, ketika kita mengetahui elektron atomnya, maka kita dapat menuliskan elektrovalensinya. Setelah kita menuliskan konfigurasi elektronnya, sekarang kita bisa mencari berapa kulit terbesar. Nah, setelah kita mendapatkan kulit terbesar, dapat kita simpulkan bahwa kulit terbesar adalah 4, maka unsur terletak pada periode keempat. Maka dapat kita simpulkan bahwa jawabannya adalah D. Kita lanjut ya kepada materi kita, yaitu tentang golongan. Nah, jadi golongan itu merupakan dalam tabel periodik disebut dengan kolom vertikal. Kolom vertikal ini merupakan kolom vertikal, dan sedangkan ini merupakan horizontal, yaitu disebut dengan periode. Itu kolom vertikal yang dimana unsur-unsur dalam satu golongan ini memiliki sifat yang mirip. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita akan menentukan bagaimana sih langkah-langkah untuk menentukan golongan itu. Nah, untuk caranya langkah-langkah menentukan golongan itu, di sini ada pertama kita harus ketahui dulu aturan of Boole, jenis subkulit, ada SPDF dan juga elektron maksimumnya, serta ada diagram orbital. Tapi kita hanya berfokus pada nanti untuk menentukan atom unsurnya saja, ya. Subkulit P pada elektron maksimum 6 elektron. Yang subkulit D, dia memiliki paling besar di sini elektron maksimumnya 10, dan yang F adalah 14. Nah, jadi diisinya itu dari sini nanti, dari 1 S2, 2 S2, ini 2 P6, terus nanti 3 S2, terus seterusnya 3D. Caranya pengisian dari sini adalah catatan-catatannya ya, di sini untuk menentukan golongannya ini nanti tuh guys. Jadi di sini dia ada untuk menentukan golongan. Di mana di sini ada golongan A, disebut dengan dalam tabel dalam golongan A itu dari golongan 1 sampai golongan 8. A ya, yang ada tabel periodik. Dan sedangkan di golongan B itu adalah yang ada pada unsur transisi. Nah, seperti ini, di unsur transisi nih guys. Ini unsur transisi yang dimana disebut dengan golongan B. Nah, sedangkan yang A itu tadi 1 sampai 8 ya. F lantanida dan juga aktinida. Biasanya lantanida dan aktinida itu biasanya terletak di bawah ini. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut pada langkah-langkah pengerjaannya ya, bagaimana. Nah, selanjutnya kita pertama langkah-langkahnya adalah menuliskan konfigurasi elektron atom unsur nih. Contohnya itu seperti ada Na, natrium. Nanti di sini ada konfigurasi elektron, identifikasi subkulit terakhir atau blok SPDF. Terus nanti di sini menentukan golongannya. Golongan A ataukah golongan A disebut dengan apakah dia terakhirnya S, itu nanti dia A golongan A. Golongan blok P nanti dia terakhirnya. Kalau golongan A dia berarti termasuk dalam golongan A. Kalau dia bloknya D berarti dia nanti subkulit terakhirnya adalah unsur transisi DD. Kalau bloknya E berarti subkulit terakhirnya nanti disebut lantanida atau aktinida. Di sini ada contoh soal teman-teman. Nah, contoh soal di mana soalnya tersebut adalah unsur L dinotasikan sebagai berikut. L sama dengan kita besarkan dulu ya guys ya. Tuh. Unsur L dinotasikan sebagai berikut. L adalah dengan nomor massa 59 nih, dan nomor atomnya adalah 28. Jadi di sini konfigurasi elektron dan letak unsur L pada tabel periodik sesuai dengan golongannya. Nah, oke, jadi di sini kita akan menentukan golongan dari si L ini tadi. Di sebelumnya kita kan sudah melakukan belajar menandai bagaimana di mana letak nomor atom dan juga nomor massa. Jadi kita ulik sedikit ya, ada suatu unsur X di mana dia itu di sini disebut dengan, kalau di atas ini biasanya nomor massa. Karena nomor massa ini dia adalah nomor yang paling besar biasanya. Biasanya kalau nomor besar itu disebut dengan nomor massa. Jadi adalah nomor atom karena dia biasanya kecil. Oke, kita punya pemisalan unsur dinotasikan sebagai berikut L. Jadi di sini adalah contohnya seperti yaitu L. Nomor masanya adalah 9 dan nomor atomnya adalah menentukan konfigurasi elektron sesuai dengan golongannya. Jadi kita perlu golongan. Golongan itu tadi kita perlukan adalah atom ya. Konfigurasi elektronnya itu di sini ialah di sini perintah PPT pertama adalah tulis konfigurasi elektronnya ya. Konfigurasi elektronnya seperti ini nih. Konfigurasi elektron 1s2 ini nih. Nah, oke. 2, selanjutnya di sini kita tengok dari energi terendahan gini. Kan di sini 1s2 nih. Tuh. Nah, jadi kan sudah tadi nih, sudah 2s2 kan? Tadi 2s2 sudah. Jadi setelah itu habis itu lanjut ke kolom ketiga ini. Ketiga ini ya. Nih, yaitu 2p6 dengan 3s2. Nih, 2p6 dengan 3s2. Oke, tadi berarti 2p6 dengan 3s2. Tadi sudah ya sampai ke 3s2 ya. Berarti ini 3p6 dengan 4s2. Ini 3p6 dengan 4s2 ya, sejalur ya, mengisi energinya ya. Oke, kita tulis 3p6 4s2. Sebelum itu kita hitung dulu nih berapa jumlah elektronnya ya. Coba di sini ada 2, 6, 2, 4, 10, 12, tambah 6, 12, tambah 6 berarti 18, tambah 2, 20, baru 20 ya. Kita ada butuh tadi berapa? 28. Berarti butuh 8 lagi ya. Di sini kita butuh 8. Nah, kita tengok ke selanjutnya, berarti 3D10 ya. Kita ambil ke 3D10 karena kan tadi sudah memenuhi dari yang O, jadi kita ambil ke yang ini,
ke 3D lagi ya, ke 3D. Karena kita butuh 8, jadi kita butuh tadi 3D 8 lagi ya. 3D 8. 8. Oke. Nah, untuk menentukan golongannya lagi, golongannya ya. Untuk menentukan golongan karena dia mau menentukan golongan. Jadi di sini kita ya, 4S2 karena ini merupakan subkulit terluarnya. Di sini merupakan dia apa namanya tuh? Nomor subkulit terakhirnya. Konfigurasi elektronnya. Kita mau menentukan golongannya. Kita tahu nih, terakhirnya itu ada elektronnya adalah 8. Jadi ini merupakan golongan ke-8. Sedangkan untuk menentukan B atau A-nya itu adalah dari yang tadi nih. Tuh, kalau dia kulitnya terakhirnya B, kalau dia kulitnya terakhirnya D, tuh unsur D, subkulit D terakhir, berarti dia disebut dengan golongan B ya. Termasuk golongan 8B. Jawabannya adalah ya A. Oke, ini udah nampak ya yang A jawabannya ya, guys. Oke, sekian, terima kasih. Akan melanjutkan pembahasan untuk soal nomor 4. Konfigurasi elektron dari unsur X dalam orbital digambarkan sebagai berikut. Dalam sistem periodik, letak unsur X adalah, di sini soal meminta untuk menentukan letak unsur X pada golongan dan periode. Di mana soal ini berbeda dari soal-soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya itu konfigurasinya berbentuk konfigurasi pada umumnya, kayak 1s2, 2s2 dan seterusnya. Kalau pada soal ini, konfigurasinya berbentuk diagram orbital. Di mana kita harus tahu bahwa untuk menentukan diagram orbital mempunyai aturan-aturan tertentu. Nah, di sini ditampilkan pada subkulit S itu memiliki 1 kotak, subkulit B memiliki 3 kotak, subkulit D memiliki 5 kotak, dan subkulit F memiliki 7 kotak. Nah, apa guna kotak-kotak ini? Nanti di dalam kotak ini akan diisi elektron. Nah, lambang elektronnya itu seperti anak panah. Anak panahnya itu ada anak panah ke atas, ada anak panah ke bawah. Baik, langsung saja kita kasih contoh. Misalnya, dalam konfigurasi ini terdapat 1s2. Nah, tentu dia berada pada subkulit S. Di sini berarti. Nah, caranya seperti ini. 1s2 berarti prioritaskan dulu anak panah yang ke atas. Seperti ini. Nih. Dan anak panah ke bawah kemudian. Berarti ini jadi untuk 1s2. Nah, bagaimana untuk subkulit P? Misalnya 2p6 ini bisa ditulis seperti ini. Ingat, prioritaskan anak panah yang ke atas dulu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Dan seterusnya seperti itu. Baik itu subkulit D ataupun F. Untuk misalnya ini di satu kotak ini tentu subkulit S ada 2 elektron, berarti 1s2. Nah, untuk yang sebelahnya ada juga 1 kotak, berarti untuk subkulit kedua yaitu 2s2 karena ada 2 elektron. Lalu selanjutnya ini ada 3 kotak. Nah, isi dari dalam kotak itu ada 6 elektron, berarti untuk 2p6. Lalu ada 1 kotak lagi, berarti 3s2. Dan selanjutnya itu tanda panah ke atas ada 3. Hanya tanda panah ke atas, berarti ada 3p3. Bagaimana cara kita menentukan golongan dan periode dari unsur X ini? Nah, setelah kita ketahui konfigurasinya, seperti yang dijelaskan teman-teman sebelumnya, bahwa untuk menentukan nomor periode, maka kita lihat jumlah kulit atom. Yang mana maksudnya jumlah kulit atom? Jumlah kulit atom itu yang ini. Yang 1, 2, 2, 2, 3. Nah, yang dilihat itu yang jumlah kulit atom yang terbesar. Berarti dari ini, tentu yang terbesar adalah 3. Maka nomor periodenya adalah 3. Sedangkan untuk menentukan golongan, tentu kita akan melihat jumlah elektron valensi. Tentu yang kita lihat adalah yang ini, yang kecil ini. Kecil di atas itu adalah elektron, berarti ada 2, 2, 6, 2, 3. Nah, maka elektron valensinya itu pada subkulit ini, 2s, 2, 3p3. Ini 2, ini 3, dijumlahkan menjadi 5. Maka pada unsur X ini letak
golongan yaitu golongan 5. Tetapi kita belum tahu nih untuk golongan 5A atau 5B. Tentu kita harus tahu dulu kalau misalnya di sini disajikan kalau konfigurasi berhenti pada subkulit S, ini S, dan P, maka itu termasuk golongan A nih contohnya. Misalnya elektronnya 1 nih, valensinya berarti 1A, ini 2, 2A, ini 3, 2 tambah 1, 3, 3A, 2 tambah 2, 4A, dan seterusnya. Jika elektron atau konfigurasinya berhenti di subkulit D, nih D semua nih, D, maka itu golongan B. Ingat golongan B. Nih misalnya nih, pada elektron ini ada 2, 1, berarti 3B, karena berhenti di subkulit D. Nah, pada soal ini kita ketahui bahwa dia berhenti di subkulit P, maka dia golongan A. Jadi letak unsur X yaitu pada golongan 5A dan periode 3. Nah, jika kita lihat di tabel periodik, maka unsur ini adalah fosfor. Baik, sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.